Ini adalah cara menganalisa saham dengan menggunakan multi time frame strategi. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Desider Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series ini gue akan ngomongin tentang yang namanya multi time frame strategi. Yaitu adalah kita menganalisa dari time frame yang roadmap yang besarnya sampai mengambil keputusan atau mencari momentumnya di time frame yang lebih kecil atau time frame entry-nya teman-teman ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang belum punya sekuritas nih ya, kalau misalnya kalian mau mulai trading saham dan belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib ya teman-teman ya. Ajaib ini merupakan sekuritas yang millennials banget. Kalian bisa download itu aplikasinya di smartphone kalian, baik itu di iOS maupun di Android. Dan juga kalian bisa daftar melalui websitenya di Ajaib, oke? Jangan lupa untuk daftar, dan juga kalian akan punya kode unik ya. Kode uniknya ini kalian bisa gunakan sebagai referral teman-teman, yang mana nantinya kalian bisa dapat saham-saham gratis. So, kalian harus daftar di Ajaib karena itu keren banget. Berbicara tentang Ajaib dan juga kode unik, di awal tahun 2021 ini Ajaib sedang mengadakan campaign yang luar biasa, yaitu Ciptakan Generasi Saham. Ciptakan Generasi Saham ini bertujuan untuk memajukan pasar modal Indonesia dengan cara memberi kemudahan akses investasi seluas-luasnya, tentu yang terpercaya, aman, dan juga terjangkau. Buat kalian yang mau ikutan campaign ini, caranya gampang banget. Kalian cukup daftar dan juga kalian memiliki account di Ajaib. Nanti pada saat kalian sudah memiliki akun di Ajaib, kalian nanti akan mendapatkan kode unik ya teman-teman. Dan kode unik ini kalian gunakan untuk invite orang-orang terdekat kalian, bisa teman, bisa keluarga yang belum berinvestasi saham, untuk berinvestasi saham atau pasar modal di Ajaib teman-teman. Nah tentunya buat teman-teman yang ikutan pasti ada hadiahnya ya. Jadi hadiahnya itu dihitung dari seberapa banyak kalian bisa mengundang orang-orang terdekat kalian untuk berinvestasi atau trading saham dengan si Ajaib ini. Dan untuk hadiah utamanya tuh keren banget teman-teman. Kalian pasti sudah tahu mentor investasi yang ada di Ajaib, yaitu adalah si Han Ji Pyong atau Kim Seon Ho teman-teman ya. Jadi hadiah utamanya adalah kalian bisa menyapa langsung Kim Seon Ho atau Han Ji Pyong, dan juga terdapat hadiah menarik lainnya yang dengan total nilai ratusan juta rupiah. Nah, untuk informasi lebih jelas seperti syarat, ketentuan, dan juga hadiah-hadiahnya apa aja yang lebih lengkap, kalian bisa cek link yang ada di bawah ini teman-teman ya. Kalian cek link yang ada di description di bawah untuk info lebih lengkapnya. So, kalian pastikan untuk join di campaign Ajaib ini. Ya teman-teman, hari ini gue akan sharing tentang satu strategi yang sangat penting untuk kalian, terutama buat seorang trader, yaitu adalah multi time frame strategi. Sebenarnya gue udah bahas strategi ini di video gue sebelumnya, tetapi waktu itu gue bahasnya untuk trading forex. Nah sekarang tentunya gue akan bahas ini untuk trading saham dengan menggunakan aplikasi Ajaib juga. Multi time frame strategi ini merupakan strategi yang sangat penting terutama buat kita seorang trader. Karena apa? Karena di dalam multi time frame strategi ini kita itu ada dua komponen yang sangat penting. Yang pertama adalah time frame untuk roadmap atau untuk menganalisa harga pasar secara general atau secara waktu yang lebih besar rentangnya, dan juga satu time frame untuk entry, yaitu di mana kita bisa lebih lihat momentumnya seperti apa dan kapan terbaiknya kita bisa masuk ke market. Oleh karena itu, kalau misalnya kita analisa dengan multi time frame strategi ini, mudah-mudahan risk reward kita akan menjadi lebih bagus, dan juga kita punya presisi dalam market itu menjadi lebih bagus, oke? Dan seperti biasa teman-teman, gue akan bahas ini di dalam monitor supaya kalian bisa lebih jelas. Buat kalian yang bertanya apakah ini bisa dilakukan di handphone, tentu saja bisa. Cuman kalau misalnya kalian pakai aplikasi Ajaib di handphone, itu nanti gambar chartnya jadi lebih kecil. Jadi gue rekomeninnya kalian buka chartnya itu di Ajaibnya, itu di websitenya Ajaib yang ada di desktop teman-teman. Oke? Nah tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita langsung ke monitor aja supaya bisa lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan di depan kalian ini gue sudah ada di websitenya si Ajaib teman-teman. Tentunya gue udah sign in. Nanti tampilan berandanya atau home-nya itu seperti ini teman-teman ya. Ajaib ini yang gue demen adalah setiap bulan teman-teman ya. Kalau misalnya dia ada feedback dari pengguna atau dari user, itu dia pasti akan ada update tertentu yang makin lama tuh makin keren dan makin bagus, yang tentunya makin mempermudah pelaku pasar teman-teman ya, atau trader gitu ya. Jadi itu yang gue suka, karena timnya juga masih millennials, masih semangat, dan visinya juga luar biasa untuk memajukan pasar modal Indonesia. Dengan terbukti adanya campaign teman-temannya yang Ciptakan Generasi Saham, itu luar biasa sekali. Pastikan kalian join campaign dari Ciptakan Generasi Sahamnya si Ajaib teman-teman ya. Tadi di awal video udah gue jelasin. Dan ini sekarang gue pengen kasih tahu ke kalian gimana caranya ya. Ini kita ngomongin teknikal lagi teman-teman ya. Kita ngomongin teknikal lagi gimana caranya untuk melakukan sorting ya, ibaratnya sorting, dan juga
menganalisa market itu berdasarkan multi time frame strategi. Apa tuh Bang multi time frame strategi ya? Multi time frame strategi itu dikhususkan untuk buat kita-kita yang trader sebenarnya teman-teman ya. Kalau yang investor itu sebenarnya agak nggak perlu ya, karena yang investor itu kan lebih banyak ke fundamental dan juga paling untuk di technical atau di chartnya itu hanya menggunakan satu time frame aja untuk melihat kapan sih kira-kira waktu terbaik untuk entry, dan itu pun tidak bisa terlalu presisi, maksudnya tidak membutuhkan presisi yang tinggi gitu loh. Sementara untuk trader ya itu butuh yang namanya presisi teman-teman dalam masuk dan juga keluar market, sehingga kita perlu yang namanya multi time frame strategi ini. Karena apa? Karena multi time frame strategi ini bisa memberikan kita advantage itu ya. Jadi kita bisa lebih presisi untuk trading kapan itu masuknya. Karena apa? Dan kenapa bisa seperti itu? Karena dia itu memiliki dua time frame yang melengkapi satu sama lain. Yang pertama itu adalah time frame untuk roadmap ya, dan yang kedua itu adalah time frame untuk entry-nya, teman-teman. Seperti itu ya. Dan hari ini sebelum gue masuk ke cara untuk menganalisa di chartnya ya, gue mau kasih tahu satu fitur dulu yang sering gue jadiin filter teman-teman ya. Jadi gue mau ngasih tahu nih caranya kalian ke atas ini yang namanya cari ini, terus kalian ke saham ya. Nah ini kan ada banyak nih sahamnya apa aja nih. Nah ini gue mau kasih tahu kalian gimana caranya memilih saham untuk ditradingkan yang secara cepat gitu ya, yang maksudnya bisa bergerak harganya. Yang kemarin tuh gue udah singgung ke kalian ya, di Ajaib juga tuh ada filter by sektor seperti ini luar biasa banget. Jadi kalian bisa klik ya agrikultur, dia keluar semua sahamnya di sini. Jadi kalian bisa sort berdasarkan capnya dia gitu ya. Kalau misalnya harganya semakin tinggi, capnya kan tentu semakin besar ya. Di sini dipimpin oleh AALI ya. Kemudian ada LSIP ya teman-teman ya. Tapi ini kalau misalnya nanti ke depannya Ajaib bisa nambahin yang namanya market cap, ini luar biasa banget sih sebenarnya. Jadi nggak cuma harga doang, mungkin sebelahnya tuh ada filter tentang market cap. Nah itu bisa lebih menguntungkan lagi. Nah itu kan ya gue nggak mau bahas yang tentang sektor sih, tapi gue mau bahas tentang ranking sekarang ya. Gimana caranya gue filter saham yang kira-kira bisa harganya itu bisa bergeraknya tuh lumayan enak range-nya ya. Jadi kalian tuh tinggal ke ranking ini ya, terus kalian di sini ada banyak nih, ada top value, ada top volume, top frekuensi, top gainer by percentage, top loser by percentage, top gainer by price, top loser by price kan ya. Di sini kalian pilih yang top frekuensi teman-teman ya. Nah kalian klik sini, nanti dia keluar saham-saham yang yang frekuensinya tuh paling besar teman-teman ya, top frekuensi itu ya. Di sini ada Antam, Astra Indonesia, ada BBRI ya, ada Agro, Bris, dan ini mungkin ini kan sekarang gue buatnya tuh di hari Sabtu teman-teman ya. Ini mungkin top frekuensi yang ada di hari Jumat gitu ya. Nah ini kalian bisa lihat saham-saham yang frekuensinya paling tinggi atau paling sering ditradingkan di hari Jumat kemarin. Sehingga ini bisa menjadi patokan bahwa oke, nanti hari Senin berikutnya ini mungkin bisa menjadi saham yang liquid lagi atau yang frekuensinya besar lagi gitu. Sehingga kalian bisa pilih dari saham ini aja yang mau kalian tradingkan yang mana. Nah tentunya kita sudah mendapatkan saham-saham ini kan ya. Nanti kita tinggal pilih saham mana yang kita mau analisa. Jadi dari sini kita sudah ambil untuk masuk ke proses analisanya teman-teman. Kenapa gue ambil dari top frekuensi? Karena sekali lagi gue menjaga supaya hari Senin nanti itu tetap saham ini tuh jadi aktif ya. Gue mau cari saham aktif. Kenapa? Karena buat seorang trader saham aktif itu yang dicari gitu ya. Karena kita bisa melihat atau bisa mendapatkan margin dari volatility keaktifannya saham tersebut. Oke, jadi gue carinya saham yang aktif. Makanya gue ngesortnya atau ngefilternya itu dari top frekuensi teman-teman, top frekuensi. Nah, let's say di sini gue mau analisa si Agro teman-teman, si Agro nih, Bank Rakyat Indonesia. Ya udah, kalian tinggal langsung klik aja nih Agro. Kalau misalnya kalian lihat nih bid terakhirnya berapa ya, terus kemudian as terakhirnya lotnya berapa, bidnya berapa gitu. Kalau misalnya kita lihat sepintas saja, yang ngebid sama yang offer itu banyak kan yang ngebid, berarti ini saham demandnya lagi naik teman-teman. Secara fundamental wise teman-teman ya, memang Agro ini menjadi salah satu bank digital teman-teman, bank digital terfavorit ya. Yang kita tahu bank digital itu di dalam market itu masih sedikit ya. Salah satunya itu ada Agro ini, kemudian dia ada BANK bank itu, dan kemudian satu lagi tuh ada Bank Jago teman-teman ya, si Arto itu 3 bank yang gua tahu. Nggak tahu ya maksudnya masih ada lagi nggak, tapi yang gua tahu sih 3 bank ini tuh yang digital teman-teman konsepnya, atau fintech nantinya ujung-ujungnya tuh bisnisnya seperti itu. Jadi dia diminati teman-teman karena ini dipercaya ya, financial technology itu menjadi masa depan dari finance teman-teman ya. Jadi ya memang Agro ini diminati, kebetulan juga dia di bawah naungan Bank Rakyat Indonesia, jadi ini cukup diminati. Nah sekarang kalau misalnya gue mau analisa gimana, ya udah kalian tinggal kesini, mau ngeliat chartnya kalian tinggal lihat nih ya, di sini ada beli, ada detail, ada trading view, ada tambah ke watchlist.
kalian bisa klik yang namanya trading view seperti ini, nanti dia loading. Nah, kalau misalnya dia sudah masuk seperti ini, nanti dia tampilannya kayak gini teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk ke tampilan trading view-nya si Agro. Nah, disinilah di charting tools trading view inilah ya kita bisa menganalisa gimana si Agro tersebut gitu. Nah, untuk multi time frame strategi itu sendiri teman-teman ya, kita mulai ya, basicnya itu adalah ada 2 time frame tadi gue bilang ya. Jadi multi time frame strategi itu intinya adalah kita menganalisa si Agro ini dengan 2 time frame minimal. Ya, jadi minimal 2 time frame. Kalau misalnya kalian mau pakai 3, ya itu terserah. Tapi saran gue jangan lebih dari 3 time frame. 3 time frame itu udah maksimal banget. Kalau misalnya kalian lebih dari 3 time frame, ya itu nanti bakal jadi bingung ujung-ujungnya. Jadi saran gue sih kalian pakai 3 time frame aja cukup. Di sini gue hanya pakai 2 time frame teman-teman ya. 2 time frame itu udah cukup banget. Nah, untuk seorang trader ya teman-teman ya, ini kan gue berarti mau tradingnya tuh short term teman-teman ya. Jadi gue butuh data atau butuh time frame yang kecil nantinya ya, yang mungkin under daily gitu, yang intraday. Gue butuhnya seperti itu. Karena apa? Karena ini gue untuk trading, gue mungkin mau tahannya itu cuma beberapa hari doang gitu ya. Nah, caranya gimana? Ada 2 time frame yang harus kita pilih ya. Yang pertama itu adalah time frame roadmap, teman-teman. Time frame roadmap itu apa sih? Time frame roadmap itu adalah time frame yang menunjukkan atau memberi kita info tentang pergerakan harga secara garis besar ya. Dan itu biasanya time frame yang lebih besar gitu ya. Di sini misalnya gue ambil contoh, gue mau menggunakan time frame roadmapnya itu adalah time frame daily teman-teman ya. Jadi di sini ada tulisan D ya. Ini namanya time frame ya, mulai dari menit, jam, hari dan juga dari per candlenya juga bisa teman-teman. Tapi di sini ya gue cuma mau jelasin menit, jam dan juga hari ya. Satu hari ini berarti maksudnya apa? Satu hari ini kalau gua ganti thread gini, jadi angkanya D ini daily ya, satu hari berarti satu candle ini mewakili satu hari transaksi di dalam bursa saham. Kalau misalnya gua ganti ke 1 jam, 3 jam misalnya deh. Nah 3 jam ini artinya apa? Berarti satu candle ini mewakili 3 jam transaksi yang ada di bursa gitu ya, di pasar di IHSG. Nah pertama untuk roadmap di sini gue coba pilih untuk si daily ya. Karena apa? Karena gue mau melihat secara hariannya atau secara time frame dailynya, ini sekarang di Agro ini lagi ada apa gitu, lagi ada apa seperti itu kan ya. Nah, yang kita bisa lakukan di time frame daily adalah kita bisa memberikan tanda ya, memberikan tanda atau menggambar ya support, resistance, baik support maupun resistance yang sifatnya major ya atau sifatnya krusial. Buat kalian yang belum tahu itu apa, yaitu gue udah buat videonya, kalian bisa tahu ya, bisa cek videonya tentang support resistance dan juga supply and demand. Ya selain support resistance kita juga bisa gambar area SND-nya atau supply and demand-nya. Contohnya di sebelah sini teman-teman ya, ini gue gambar dulu SND-nya. Nah gue gambar SND-nya di sebelah sini teman-teman ya. Ini merupakan area supply-nya dia si Agro. Jadi dia kalau misalnya masih mau naik ke sini pun masih bisa gitu, selama dia tidak membuat lower di keadaan sekarang gitu. Jadi kita tinggal masih ada space kenaikan atau margin kenaikan yang cukup lumayan di Agro ini gitu ya. Jadi kita sudah tahu nih harganya mengejar yang sebelah sini. Dan kemudian ada area demand juga yang ada di sebelah sini teman-teman. Nah sekarang ini sebenarnya si Agro ini berada di area demand gitu ya. Nah area demand ini bertujuannya untuk apa? Jadi tujuannya area demand ini dia bisa kasih tahu nih, sekarang Agro ini sudah nge-break area demand-nya teman-teman ya. Yang mana tadinya sebelum dia break itu menjadi area supply, sekarang dia sudah bergerak di atasnya sehingga ini menjadi area demand-nya si Agro. Nah, intinya berarti range Agro itu sudah mulai terlihat, yaitu dari 1000 sampai ke 1235 gitu ya. Nah, tapi timbul pertanyaan lagi, apakah ini sudah pasti akan naik? Maksudnya apakah sudah ada konfirmasi lain segala macam? Nah, di time frame roadmap kita nggak usah mikirin itu. Yang penting kita mikirin ini aja, gambar-gambar yang penting seperti ini. Kalau misalnya kalian mau tambahin trend line itu boleh, kalian tinggal gambar trend line seperti ini ya. Yang mana ini trend line-nya juga sebenarnya sudah ke break ke atas seperti itu ya. Dan ini kalau misalnya kalian mau gambarin area supportnya yang sebelumnya, yaitu di sini teman-teman, itu kalian bisa gambarin juga seperti ini ya. Jadi kita tahu ternyata support sebelumnya itu di area di harga 800 gitu ya. Nah sekarang gue udah tahu gambar gini, berarti kan ini kita sudah tahu tendensinya. Oke, dia masih mau ke atas. Nah ini gue bisa gambarin pakai Fibo lagi teman-teman ya. Kalau dia mau naik sampai atas, itu naiknya sampai mana ya. Jadi ini gue tarik Fibo seperti ini. Dan biasa di hukum Fibo itu gue selalu bilang ada yang namanya crown area, yaitu area 618 ini teman-teman ya. Dan ini kebetulan tercluster teman-teman ya. Ini tercluster nih. Jadi di area SN di atas dengan area Fibonacci-nya itu tercluster. Jadi kemungkinan besar dia kalau masih mau naik ya, masih bisa selama dia masih
belum nyentuh 1320 nih, angka 1320 ini belum disentuh. Jadi dia masih bisa naik. Nah, sekarang apakah ini sudah momentumnya sudah bagus dan apakah gue sudah bisa entry? Itu kita tidak bisa lakukan di time frame yang roadmap ini. Kita harus turun time frame, teman-teman. Turun time frame untuk masuk ke time frame entry ya. Jadi time frame entry itu adalah time frame yang lebih kecil dari roadmap ya. Kalau misalnya di sini gue pakai daily, otomatis nanti gue harus pindah ke time frame yang di bawahnya daily, yaitu di 1 jam, 2 jam, 3 jam atau 4 jam. Kita harus pilih antara ini, teman-teman ya. Dan di sini di time frame entry ini itu isinya adalah pertama kita cari momentum, apakah ada momentum yang kuat ya, yang pertama. Yang kedua kita bisa menentukan trading plan kita ya, yaitu mau entry strateginya di mana, exit strateginya SL sama TP-nya itu di mana, kita harus cari di time frame entry kita, yaitu adalah di time frame yang lebih kecil. Nah, di sini let's say gue memilih time frame entry-nya adalah 1 jam, teman-teman ya. Jadi gue klik 1 jam seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini tentunya. Oke. Ternyata di sini teman-teman ya, kita bisa bikin box kecil juga di sini ya. Itu menandakan ini area konsolidasinya dia, oke? Di box kecil seperti ini menandakan area konsolidasinya si agro. Jadi kalau misalnya kita trading si agro ini, kita bisa perhatikan nih, oh ternyata dia di sini ada bullish momentum juga ditandakan dengan adanya bullish rejection seperti ini. Tapi di atasnya juga ada nih bearish rejection. Jadi ini sebenarnya marketnya masih spinning tops atau masih bingung. Nah, kalau untuk mengatasi market spinning tops seperti ini adalah tunggu breakout, teman-teman ya, tunggu breakout. Jadi momentumnya itu bisa kita undang pada saat dia breakout. Yang pertama itu ya, jadi kita sudah punya strategi. Oke, kalau misalnya nanti si agro ini sudah break kotak ini atau boxnya ini, dia sudah break ke atas, sudah close di atas ini, atau sudah close di atas 1070 dan dia bertahan di atas, itu mungkin gua akan bisa buy si agro, karena ketika di situ momentumnya jalan, dia bisa lari sampai ke 1300-an teman-teman ya. Itu untuk momentum pertama. Yang kedua, kita lihat dari jumlah volume yang masuknya dari per hour-nya. Kalau kita analisa volumenya teman-teman ya, ini demand-nya atau volume buy-nya itu masih lebih besar daripada yang bear-nya. Kalian bisa lihat yang warna hijau ini lebih dominan, apalagi di bagian terakhir ya. Ini volume hijaunya semakin naik, sedangkan volume sell-nya itu kecil-kecil teman-teman ya, kecil-kecil, dan ini otomatis menunjukkan bahwa masih banyak orang yang akumulasi nih di agro. Sehingga ya agro ini masih sehat sekali untuk naik. Oke, itu kedua dari volume. Dan yang ketiga kita lihat dari moving average ya teman-teman. Ini tadi sudah moving average-nya masih masuk di jalur bearish, kita bisa lihat moving average-nya ini turun semua, dan sekarang ya dia tiba-tiba patah, dia melakukan transisi teman-teman dari sisi moving average-nya dari bearish ke bullish. Walaupun sekarang ini dia masih kondisinya konsolidasi atau akumulasi kecil di sini, tapi yang jelas dia sudah berada di atas moving average keseluruhannya. Sehingga tendensinya itu masih bisa up ya. Jadi di sini adalah kita intinya untuk konfirmasi kita entry atau enggak bagusnya, pertama dari breakout teman-teman ya. Dari breakout disertai dengan satu candle yang marubozu ya. Maksudnya candle yang memuat namanya momentum, yaitu candle full body candle dengan satu candle yang bagus. Itu ketika dia sudah break di sini dan dia sudah bergerak di atas 1100 teman-teman ya, itu kita bisa entry di agro karena momentumnya sudah muncul. Untuk stop loss-nya kita cukup dia atur di bawah sini teman-teman ya, di bawah level ini ya, di 935 untuk stop loss, sedangkan untuk TP-nya itu adalah di 1300 teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita bikinin risk reward rasionya, let's say di sini ya, kita stop loss-nya cukup di bawah sini ya, di 900 sekian. Untuk TP-nya kita taruh di atas sini teman-teman ya. Dan ini risk reward rasionya 1:1,5 sebenarnya teman-teman. Jadi tidak terlalu wah banget, cuman ini masih oke untuk ditradingkan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya tuh kita lihat ya, kalau misalnya nanti di stokastiknya dia bisa lihat ada divergence atau enggak, itu kita bisa gunakan juga. Tapi di sini kasusnya belum ada divergence, sehingga kita tidak bisa menggunakan itu ya. Tapi intinya seperti itu. Kita butuh yang namanya multi time frame strategi. 2 time frame teman-teman, yang satu yang daily tadi gunanya untuk mencari trennya, untuk melihat tendensinya seperti apa, major support resistannya di mana aja, itu kita bisa tahu ya, garis-garis ini yang tadi muncul. Setelah itu kita turunkan ke time frame entry, di mana di sini gue pakai H1 teman-teman, atau 1 jam ya. Untuk apa? Untuk mencari momentumnya, untuk meletakkan stop loss dan TP-nya itu gue semua menggunakan H1. Itu kalau misalnya gue mau trading harian atau gue mau trading short term teman-teman ya. Nah, itu sih yang mau gue sharing teman-teman. Ini penting banget terutama buat kita trader teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa ini penting, kalian harus pelajarin nih. Ini harus pelajarin banget sih multi time frame ini, karena dengan kalian itu rajin menggunakan multi time frame, percaya sama saya nanti analisa kalian akan meningkat akurasinya ya, dan presisinya tentu akan meningkat. Kenapa? Karena kalian sudah tahu di area-area yang mana yang gue harus bisa masuk dan gue bisa nggak perlu masuk tuh di mana ketahuan. Oke? Mungkin itu dulu teman-teman, semoga yang gue sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera.
Oke teman-teman, mungkin itu dulu aja yang mau gue sharing tentang multi time frame strategi. Tadi gue udah jelasin juga semua caranya. Semoga yang gue sharing tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa langsung menerapkannya di dalam trading kalian ya. Dan buat kalian, sekali lagi buat kalian yang belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib. Kalian bisa daftar di websitenya di www.ajaib.co.id ya, dan kemudian kalian bisa download aplikasi Ajaib di smartphone kalian, baik itu di iOS maupun di Android. Teman-teman, kalian bisa download langsung dan juga kalian bisa langsung menggunakannya di smartphone kalian. Oke. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi yang ada di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian tentunya. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.